Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 5 di subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 207 sampai dengan 213. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau lihat kelas lain atau tema lain bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat playlist kelas 2. Nanti seluruh tema ada di sini. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya seperti ini. Nah, misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 2 tema 5 ya. Nah, nanti boleh pilih yang ini. Nanti adik-adik bisa klik putar semua atau kalau klik putar semua nanti akan otomatis videonya terputar sendiri. Kalau mau lihat daftarnya aja bisa klik lihat playlist lengkap. Ya, seperti ini. Nah, ini nanti tinggal adik-adik cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Nah, kita mulai ya. Di pembelajaran 6, Beni pergi ke Banjarmasin. Beni mengunjungi pamannya. Paman mengajak Beni bakti wisata, bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga yang memotong rumput ya. Nah, Beni bertugas mencabut rumput. Beni bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Ini contohnya gambarnya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita amati gambar di atas, bakti sosial merupakan sikap yang baik ya, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sekarang buatlah pertanyaan tentang teks percakapan, mintalah temanmu untuk menjawabnya. Nah, di sini Karina contohkan dua, apa yang dilakukan orang-orang tersebut dalam gambar, yaitu mereka sedang bakti sosial ya. Nah ini, kemudian apa saja kegiatan bakti sosial yang mereka lakukan? Yaitu mengecat tugu, memungut sampah, dan memotong rumput di sekitar tugu. Kemudian perhatikan gambar berikut ini, kegiatan bakti sosial merupakan contoh sikap yang baik, karena sesuai dengan sila kelima Pancasila. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan contoh sila kelima, diskusikan dengan teman sebangku ya. Nah, sekarang di sini ada contoh, ini sedang memberikan bantuan korban gempa Aceh. Nah, ini termasuk sila kelima ya adik-adik. Kemudian yang ini marah-marahan nih kayaknya nih, atau yang ini nggak mau ngasih ya. Nah, ini kita silang. Kemudian di sini tulisannya bantuan sembako. Nah, ini juga termasuk ya. Kemudian bergotong royong, ini juga termasuk. Lalu Siti juga menabung, ini termasuk. Yang ini tidak ya, pakai gelang di kaki, di tangan, ini tidak ya. Karina silang. Nah, bagaimana hasil diskusimu? Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila kelima Pancasila, terutama ketika kamu di rumah. Karina contohkan, saya pernah menerapkan sila kelima Pancasila di rumah. Kami sekeluarga selalu bersikap adil. Ayah dan ibu selalu bersikap adil kepada kakak, saya, dan adik. Ayah dan ibu menyayangi kami tanpa membeda-bedakan. Uang jajan yang diberikan kepada kami pun sesuai dengan porsinya. Nah, kemudian berikutnya ada percakapan Beni dan Siti. Teman-teman coba ingat kembali pengalamanmu. Pengalaman melakukan kegiatan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sudah ingat? Nah, sekarang coba ceritakan di depan kelas agar kamu dapat berbagi pengalaman sesuai sila kelima Pancasila. Nah, berikutnya, wah, Beni terpisah dari pamannya nih adik-adik. Beni menemui panitia. Beni meminta tolong kepada panitia. Panitia bakti sosial untuk mengumumkannya. Beni menunggu paman di tenda panitia. Nah, bantulah Beni membuat kalimat dengan kata tolong kepada panitia. Buatlah 4 kalimat ya dengan kata tolong. Ingat dengan cara yang berbeda. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama, saya terpisah dari paman saya. Tolong kakak umumkan dengan pengeras suara kalau saya menunggu paman di tenda panitia ini. Yang kedua, nama saya Beni. Saya terpisah dari paman saya. Tolong kakak umumkan kalau saya menunggu beliau di sini atau di tenda panitia ya. Terima kasih. Tolong saya kak, saya berkunjung ke sini bersama paman namun terpisah. Bisakah kakak mengumumkan keberadaan saya di sini melalui pengeras suara agar paman tahu?
Berikutnya, "Kak, saya terpisah dari paman saya. Saya hendak menunggu beliau di sini. Tolong Kakak umumkan keberadaan saya ya." Nah, itu contohnya adik-adik. Nah, nanti latihlah diri adik-adik untuk membaca kalimat tolong ya. Nah, kemudian anak-anak, nih kata Bu Guru, praktikanlah di depan kelas, praktik tentang membuat kata tolong yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan bahasa yang sopan dan baik. Nah, berikutnya ada matematika ya. Beni menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Kalistiwa adalah 240 meter. Ya, kemudian jarak Tugu Kalistiwa menuju tenda panitia adalah 3000 cm. Ya, berapa meterkah jarak yang ditempuh Beni dari panitia, dari rumah paman ke tenda panitia? Nah, kita buat seperti ini, ada diketahui jarak satu rumah ke Tugu 240 meter, lalu jarak kedua Tugu ke tenda yaitu 3000 cm. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh oleh Beni dalam meter ya. Nah, yang dijawab adalah jarak 2 ya, yaitu 3000 cm kita ubah jadi meter karena yang ditanya meter di sini. Jadi jarak 1 ditambah jarak 2. Tadi jarak 1 240 meter. Ditambah 30 meter sama dengan 270 meter. Jadi jarak yang ditempuh Beni adalah 270 meter. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut ini ya adik-adik. Nah, kita akan menjawab ya langsung yang nomor 1. Jarak rumah Paman Beni ke Tugu Katulistiwa adalah 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia adalah 29 meter. Berapa sentimeter jarak yang ditempuh oleh Beni? Yang ditanya sentimeter ya. Nah, ingat hati-hati kalau menjawab soal matematika, kalau ada ukuran-ukuran itu yang ditanyakan berapa. Kalau ada ukuran yang berbeda berarti kita samakan satuannya dulu ya. Nah, yang pertama ini jarak tempuhnya yaitu kita tambahkan jarak 1. Jarak 1 itu adalah yang ini, jarak 2 adalah yang ini ya. Nah, tapi 2900 ini kita ubah dulu jadi meter. Jadinya 2 kita ubah jadi sentimeter ya, karena yang ditanya tadi sentimeter. Jadi 2900 cm. Kita tambahkan nih, hasilnya adalah 27.200 cm. Yang nomor 2, jarak rumah Paman Beni ke Tugu Katulistiwa adalah 239 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia adalah 2750 cm. Berapa meter jarak yang ditempuh oleh Beni? Nah, ini jarak kedua adalah yang ini ya. 2750 sama dengan ini karena sentimeter kita ubah meter jadinya 2,7 meter. Ini 2 ini 27 ini Karina ralat ya, 27,5 meter. Nah, jarak tempuh yaitu jarak 1 ditambah jarak 2 ya, yang ini jarak 1 239 meter ditambah 27,5. Jadinya 266,5. Yang berikutnya panjang tali plastik untuk membuat kapling adalah 3,5 meter. Sambungannya adalah 2500 cm. Ya, berapa meter panjang tali plastik yang dibutuhkan? Nah, kita ubah dulu tali yang kedua menjadi meter. Ya, 2500 cm sama dengan 25 meter. Panjang tali yang dibutuhkan adalah tali 1 tambah tali 2. Tali 1 3,5 meter. Ya, ini. Kemudian yang ini kita masukkan juga, ditambah. Jadinya 28,5 meter. Nomor 4, panjang kayu pembatas untuk mengikat kali berbeda-beda. Panjang kayu yang satu 1,58 meter, panjang kayu yang lainnya adalah 163 cm. Kedua kayu digabungkan. Berapa sentimeter panjangnya? Yang ditanya sentimeter ya. Jadi yang meter ini kayu pertama kita ubah satuannya jadi sentimeter menjadi 158 cm. Lalu panjang kedua kayu 1 tambah kayu 2. Jadi, nah ini boleh dipanjangkan lagi ya. Kayu 1 itu adalah 158 cm ditambah ini 163. Hasilnya adalah ini 321 cm. Yang terakhir, jarak kapling kerja Beni dengan tenda panitia 725 cm.
Jarak kapling kerja Beni dengan Tugu Katulistiwa adalah 950 cm. Berapa jarak keseluruhan yang harus ditempuh oleh Beni? Jarak tempuhnya jarak 1 ditambah jarak 2. Ya, 725 ditambah 950 cm. Hasilnya adalah 1675 cm. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.